Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi pertama di bahasa Inggris untuk manajemen. Oke, mungkin saya nggak akan pakai full English ya, jadi mungkin nanti saya mix aja karena ya penjelasannya juga oke, karena penjelasannya kebanyakan juga saya kasih ke lebih ke bahasa Indonesia, jadi ya saya hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja. Nanti selebihnya bisa kalian pelajari sendiri berkaitan dengan tenses. Jadi oke, ini banyak yang di chat ya. Jadi untuk yang magang silahkan sambil mendengarkan juga nggak apa-apa. Kalaupun nanti harus meninggalkan room, saya persilahkan nanti seperti biasanya materi ini atau proses belajar ini nanti saya upload di YouTube. Jadi kalau ada penjelasan yang mungkin perlu kalian ulang bisa dilihat sendiri di YouTube. Oke, kemarin di RPS untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang tenses. Mungkin agak berbeda ya. Kenapa saya bilang berbeda? Jadi untuk beberapa materi bahasa Inggris sebelumnya itu saya jarang sekali memberikan materi tenses di awal karena lebih banyak saya berikan materi part of speech. Jadi di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada dua jenis hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah tenses, kemudian yang kedua adalah part of speech. Jadi part of speech itu apa? Itu kayak seperti verb, noun, dan sebagainya. Tapi saya ubah dulu aja. Jadi yang pertama saya berikan hari ini berkaitan dengan tenses. Oke, tenses. Apa sih sebenarnya tenses itu? Ada yang tahu nggak? Kalimat yang polanya berubah setiap berubah menurut waktu. Oke, jadi kalau di bahasa Indonesia ada nggak tenses? Mana ada nggak kalau di bahasa Indonesia? Apa semuanya sama? Sama, Pak. Oke. Jadi beda ya. Kalau kalian kemarin belajar di bahasa Indonesia itu tidak ada perubahan pola atau perubahan bentuk berkaitan dengan waktu. Jadi kalau di bahasa Inggris itu setiap waktu itu pasti ada perubahan pola dalam pembentukan sebuah kalimat. Jadi inilah kemudian yang kita pelajari, yang harus kita kuasai dalam dalam penguasaan bahasa Inggris, baik itu tulisan maupun tulisan. Makanya hari ini kita membahas tentang tenses itu. Kemudian kenapa sih dalam bahasa Inggris harus ada
harus ada perubahan bentuk kata, perubahan form untuk membagi waktu antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini lebih berkaitan kepada bagaimana bahasa Inggris itu terbentuk. Jadi bagaimana bahasa Inggris itu digunakan pada zaman dahulu, itu pasti ada perubahan-perubahannya. Bahkan sama seperti kalau kita mengartikan ini, bentuk dari verb misalnya. Verb itu kalau di bahasa Indonesia kata kerja itu semuanya sama. Mungkin cuma ada tambahan. Tapi kalau di bahasa Inggris penggunaan verb itu sangat nanti mempengaruhi arti dari sebuah kalimat. Jadi ya sebenarnya hampir sama sih, cuma mungkin kalau di bahasa Indonesia tinggal baca dan membaca itu fungsinya sama, sama-sama melakukan pekerjaan. Kemudian menulis, ditulis dan sebagainya sama. Kemudian di bahasa Inggris pun juga sama. Penggunaan kata read, kemudian reading, kemudian ada readable dan sebagainya itu sama fungsinya, menggantikan sebuah kata kerja. Tetapi sekali lagi dalam bahasa Inggris sekecil apapun perubahan hal, entah itu form, entah itu penggunaan bahasa, penggunaan verb, penggunaan noun dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Bahkan penggunaan tambahan s itu pun hanya kata s itu juga nanti mempengaruhi jumlahnya. Ada yang jamak, kemudian ada yang tunggal. Oke, kembali ke tenses. Basically ada berapa tenses yang perlu kalian ketahui atau yang sudah kalian ketahui? Yang perlu diketahui ada 16. Yang sudah kalian hafal atau ketahui ada berapa? Pelajaran SMA? Apakah sama 16, 8, 4, 32? Kurang dari 16. Kurang dari 16, oke. Sebenarnya tenses itu kalau saya bilang basically-nya itu cuma ada 3. Ada present, past, sama future. Cuma nanti bedanya setiap hal itu atau setiap jenis itu nanti ada beberapa penggolongannya. Kemudian seperti ada present, berarti di situ ada simple present, kemudian present continuous, kemudian present perfect, kemudian di future ada present future, ada future continuous, kemudian ada past future, kemudian ada di past simple past, kemudian ada past continuous, kemudian ada past perfect. Sebenarnya basically kalau kalian tahu 3 hal saja, present, past and future, itu pun sudah bagus. Tidak harus menghafal semuanya karena sisanya itu adalah kombinasi dari beberapa hal. Nanti kita akan cari tahu. Oke, kita mulai dari paling basic. Biasanya kita di bahasa Inggris menyebutnya sebagai simple present tense. Kenapa harus ada simple present tense? Karena kalau kita ngomong present tense itu banyak banget. Jadi present tense itu bisa present tense, bisa present continuous, kemudian perfect dan sebagainya. Makanya kita sering menyebutnya sebagai simple present tense. Di simple present tense itu yang paling basic. Kalian itu nggak usah belajar bahasa Inggris pun tahu, kalian sering menggunakan. Di rumus simple present itu rumusnya cuma subject plus verb one. Oke, kita bahas verb dulu ya sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut.
verb dalam bahasa Inggris itu dibedakan menjadi 3. Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Itu penggunaannya nanti tergantung tensesnya apa. Verb 1, 2, 3 tadi itu juga dibagi menjadi 2 lagi. Ada regular verb, ada irregular verb. Membedakannya, kalau regular verb itu pakainya plus ed. Di belakangnya kalau ada tambahan ed untuk verb 2 dan verb 3, itu pasti regular verb. Contohnya, I watch, saya melihat. Tapi kalau verb 2, verb 3 pasti ada tambahan ed, I watch. Sedikit ditekankan ed-nya. Jadi ada tambahan ed-nya itu bisa dipastikan itu reguler. Kemudian untuk irregular yang tidak biasa atau tidak umum, itu terjadi perubahan di verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Perubahannya apa? Perubahannya itu bisa bentuk tulisannya berubah atau pengucapannya berubah. Contoh penulisan yang berubah itu ada pada kata it. It di verb 1 itu adalah bahasanya sama, it, makan. Kemudian di verb 2 itu ate, ate tulisannya. Kemudian di verb 3 berubah menjadi eaten, eaten, eaten. Tetapi ada juga perubahan pelafalan. Contoh read, membaca. Read itu verb 1-nya. Kemudian masuk ke verb 2-nya itu read. Masuk ke verb 3-nya itu sama bacanya, read. Apakah tulisannya read, red? Bukan merah ya, tapi tulisannya tetap read, read, tapi bacanya beda. Pertama read, kemudian read, kemudian read. Itu adalah perbedaan pelafalan. Jadi nanti pasti akan ketemu itu di tenses. Jadi kalau kalian bisa menghafal itu. Jadi kuncinya di tenses itu sebenarnya cuma menghafal. Kalau kalian tahu verb 1, verb 2, verb 3-nya apa, tenses itu biasanya mengikuti. Oke, simple present tense, rumus yang paling mudah, subject plus verb 1. Di situ contohnya she is so beautiful, kemudian she is so handsome, he always works very hard in the oil company. Oke. Benar ya. Oke, di sini nanti di subject sama verb 1, ini nanti detailnya nanti akan saya bahas di pronoun sama verb ya. Jadi kenapa saya bahas di sana? Karena ini berkaitan dengan penggunaan tambahan s. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, penggunaan kata s itu pun juga nanti mempengaruhi bentuknya. Penggunaan kata I, you, we, dan sebagainya di contoh nomor 3 ya, he always works. Always-nya kalian coret dulu, itu cuma tambahan keterangan aja. Yang kita garis bawahi adalah kata works-nya. Jadi works di sini itu nanti itu nanti kaitannya dengan kaitannya dengan subjek yang digunakan. Ketika subjek yang digunakan itu adalah I, you, dan we, kata works itu tidak perlu pakai s, cukup work aja. Tapi kalau penggunaan kata he, she, it itu harus menggunakan works atau tambahan s. Nanti detailnya saya jelaskan di materi pronoun dan verb. Jadi hari ini kita cuma bahas tensesnya aja. Jadi kalian belajar ini dulu aja. Oke, di situ ada keterangannya, subject plus verb 1. Penggunaannya simple present tense menyatakan fakta atau kebiasaan dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi kalau kalian ingin mengekspresikan tentang kebiasaan kalian, habit kalian, kemudian apa yang sedang terjadi biasanya atau sekarang sedang terjadi, bisa pakai subject plus verb 1 atau bisa pakai simple present tense. Jadi
nanti ada dua pilihan, ada simple present tense, kemudian ada present continuous. Bedanya apa? Nanti kita lihat. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Nggak usah nunggu saya selesai. Jadi bisa di tengah-tengah kalian tanya. Oke, next kita bahas ke present continuous tense. Jadi hari ini kita mulai dari present dulu. Tadi ada simple present, kemudian ada present continuous tense. Present continuous atau kalau di buku-buku grammar, kalau dulu kalian belajar bahasa Inggris juga mungkin namanya present progressive. Jadi ada namanya present continuous, kemudian ada namanya present progressive tense. Itu sebenarnya sama. Jadi present progressive dengan present continuous itu sama. Digunakan untuk menunjukkan sebuah aksi atau kejadian yang sedang terjadi pada saat pembicaraan sedang berlangsung. Jadi ketika kalian ngomong, kejadian itu masih berlangsung, makanya dia pakainya pakainya present continuous atau present progressive. Di situ rumusnya subject plus to be di situ ada am, is, are. Jadi to be itu nanti ada dua juga. Nanti saya jelaskan di bagian akhir juga kalau. Jadi subject plus to be, am, is, are, plus verb ing. Verb ing atau lebih kita, kalau di kita itu lebih sering disebut sebagai gerund. Jadi kenapa beda dengan yang simple present tadi? Kalau simple present ya itu habit. Oke, jadi simple present itu habitnya, sering terjadi, sering dilakukan. Tetapi kalau present continuous itu tidak jarang dilakukan, tetapi kejadiannya sedang berlangsung. Saya pakainya verb ing atau gerund. Di situ contohnya she is talking, kemudian ada Talita is driving dan sebagainya. Kemudian ada the train are arriving. Jadi semua kejadian ini itu sedang berlangsung. Ketika kalian ngomong, berarti dia sedang ngomong. Kemudian Talita sedang mengemudi. Kemudian the train, keretanya akan segera datang. Jadi kejadiannya progresif berlangsung. Oke, itu present continuous tense. Rumusnya ada subject plus am, is, are, kemudian present participle atau verb ing. Present continuous untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung, sama poinnya ya. Hari ini agak cepat aja nggak apa-apa. Jadi sisanya bisa kalian baca sendiri. Saya kasih penguatan aja. Toh ini juga mengulang materi kalian waktu SMA ya. Jadi waktu SMA pasti kalian belajar ini juga. Kemudian ada present perfect tense. Perfect itu artinya sempurna. Yang namanya sempurna itu pasti sudah dilakukan, sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti tidak ada kejadian lagi yang terjadi ketika kalian ngomong. Di situ rumusnya ada subject, kemudian ada has atau have, kemudian ada verb 3. Jadi nanti kenapa langsung loncat verb 3, kenapa enggak verb 2? Nanti saya jelaskan di bagian simple past. Jadi di present perfect itu semuanya pasti langsung loncat ke verb 3. Kemudian ada tambahan has atau have. Jadi di sini nanti artinya has atau have itu bukan memiliki ya. Kalau kalian sering dengar, sering menggunakan kalimat I have a book, berarti saya sedang memiliki saya memiliki sebuah buku. Tetapi di sini nanti artinya telah. I have drunk misalnya, berarti saya telah minum. Atau I have eaten, saya telah
makan. Jadi have di sini berarti bukan mempunyai, tapi berarti telah atau sudah melakukan sesuatu. Penggunaan has sama have itu juga nanti tergantung penggunaan ini, itu nanti tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya I, we, you, itu penggunaannya have. Kemudian kalau he, she, it itu menggunakan has. Jadi diingat-ingat itu aja. Contohnya di sini. Oke, kalimat pertama. Kan tadi saya di depan bilang verb itu ada dua, ada reguler, ada irregular. Berarti ini kan salah satu contoh irregular verb. Oke, salah satu. Ada yang tahu nggak itu bacanya gimana? I have read his novel atau I have read his novel? Yang benar yang mana? I've read. Again, bukan read. I have read. Oke. Jadi itu ya salah satu contohnya ya. Tadi benar, itu bacanya I have read, bukan I have read his novel. Karena have di sini itu menunjukkan to be, bukan menunjukkan kepemilikan. Dan kemudian I have lived in Yogyakarta for 5 years. Kemudian he has already finished his test TOEFL. Jadi yang pertama ini contoh irregularnya. Kemudian yang kedua have lived. Kemudian ada has already finished. Ini menunjukkan regular verbnya. Already di sini already itu hanya pelengkap ya. Jadi bisa dimasukkan, bisa enggak. Kalau mau dimasukkan juga enggak masalah, kalau enggak dimasukkan juga enggak masalah. Itu hanya sebagai penekanan saja. Oke, itu contoh, itu summary-nya, present perfect tense, ada subjek, have, has, kemudian ada past participle atau verb 3. Oke, sebelum masuk ke sini, ada yang sudah mulai bingung atau masih biasa-biasa saja? Sudah mulai bingung belum? Belum, Pak. Oke, santai Not yet, aja. Pak. Saya dulu belajar ini bukan 16 ya, lebih parah lagi. Dulu yang saya pelajari itu ada 32 kalau nggak salah. Jadi dari hanya 3 masuk ke 6, kemudian naik ke 18. Dari 3 naik ke 9 atau 8 atau 9, kemudian naik ke 16, kemudian naik ke 32. Jadi bisa dikatakan variasi-variasinya itu banyak banget. Ini yang saya masukkan itu yang paling simpel aja. Jadi karena kalian bukan jurusan bahasa Inggris, kalian nggak perlu hafal atau nggak perlu paham sepenuhnya tentang tenses. Yang penting kalian tahu, kalian bisa menggunakan, itu sudah bagus. Karena kalau di pendidikan bahasa Inggris biasanya satu materi berkaitan dengan tenses itu bisa memakan waktu 1 pertemuan. Jadi misal tadi kita bahas present, cuma bahas present tense, itu present tense pun itu bisa 1 pertemuan. Belum nanti future-nya, belum nanti past-nya. Oke, itu present perfect. Nah, ini masuk ke variasinya. Ini bukan tenses dasar ya, tapi ini sudah masuk ke variasinya. Ada present, perfect, continuous. Gimana tuh?
present, perfect, continuous. Ada present, hal yang terjadi sekarang. Kemudian perfect, sudah selesai dilakukan. Kemudian continuous, sedang berlangsung. Itu gimana konsepnya? Ada yang tahu, ada yang bisa jelasin nggak? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Silahkan. Menurut saya itu konsepnya seperti kegiatan yang telah kita lakukan tadi pagi atau kegiatan yang sudah kita lakukan sejak kemarin-kemarin namun masih kita lakukan sampai sekarang. Seperti kalau misalkan saya sudah makan tadi pagi, nah itu kalimatnya I have already had breakfast. Gitu. Okay. I have already apa tadi? Had breakfast. Oke. Itu kalau present perfect ya. Kalau digabung dengan continuous gimana? Jadi having ya, Pak. Ya boleh sih, cuma kan teorinya kan gini, kamu makannya terus dari pagi sampai sekarang makan terus? Enggak kan? Ya bener, nggak masalah, itu bener, cuma secara teori ya ada sedikit kejanggalan, maksudnya ya bener, sudah sarapan, perfect, sudah melakukan, but this is still continue. That's why itu ada namanya continuous tense, present perfect continuous. Telah dilakukan namun kegiatannya juga sedang berjalan, jadi sudah dari pagi dilakukan sampai sekarang. Penjelasannya di situ gimana? Ya, berarti kalau contoh lain misalkan I have been working in the kindergarten since 2019, itu seperti itu, Pak. Ya, Jadi saya itu bekerja gitu. Kan sudah bekerja kan? Ya, sudah bekerja. Terus sekarang masih bekerja juga toh? Ya. Nah, that is the simple example about present perfect continuous. Jadi kalian sudah melakukannya sebenarnya, cuma sampai sekarang itu masih dilakukan. Jadi itu kombinasi dari presentnya. Di situ rumusnya ada subject, kemudian ada has have. Has have itu nanti mewakili perfectnya, kemudian been, kemudian ada verb ing, kemudian komplement kalau nggak salah ya. Jadi kenapa di situ harus ada tambahan been kemudian baru verb ing? Gini, verb ing atau gerund itu tidak boleh ditambahkan ketika to be-nya itu adalah bentuk past, bentuknya past perfect. Has have itu tidak boleh digabung dengan gerund. Jadi has have itu harus digabung dengan verb 3, entah itu reguler, entah itu irregular. Nah, solusinya adalah penggunaan kata been. Been atau kita sering menyebutnya sebagai be, atau sering kita sebutnya sebagai to be. Jadi to be di sini nanti sebagai pengganti am is are. Kan nggak mungkin kita ngomong he has is working, kan jadi double to be kan, sudah ada has atau sudah ada has kemudian masih tambah is, itu nggak boleh. Jadi setelah has itu harus verb 3. Jadi rumus dasarnya subject plus has plus verb 3. Karena nanti setelah verb 3 itu harus ada verbnya lagi, gerund, maka verb 3-nya itu diganti menjadi be.
verb 3 dari be itu adalah been. Jadi subjek has atau have, kemudian ada been, kemudian ada verb ing. Contohnya seperti tadi, she has been working in the kindergarten, bla 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 dan seterusnya. Ya, di sini nanti juga pasti ada keterangan waktunya. Jadi untuk menjelaskan sejak kapan hal itu dilakukan. Jadi kalau kalian sudah kerja dari 2000 kemudian sampai sekarang masih bekerja, kan ada rentan waktunya, ada apa istilahnya, ada perjalanan waktunya. Oke, itu rumusnya. Penjelasannya juga sama untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau, tetapi tetapi sampai sekarang pun juga masih sedang dilakukan ketika kalian ngomong. Oke, next. Tadi di tenses, di present. Present ada 4. Kemudian kita masuk ke simple past. Jadi tadi ada present, kemudian ada past, ada masa sekarang, ada masa lampau. Sama seperti present tense. Kenapa harus ada kenapa ada kata simple? Ya karena ini yang paling mudah, yang paling simple dari semuanya. Di simple past penggunaannya cuma ada subjek dan verb 2. Tadi kalau di simple present itu subjek plus verb 1, kemudian di simple past itu ada subjek plus verb 2. Jadi tidak loncat ke verb 3 ya. Verb 3 itu hanya digunakan ketika ada kata has atau have di depannya. Ketika tidak ada kata has atau have, maka semuanya kembali menggunakan verb 1 kalau present, verb 2 itu kalau past. Contoh, last month she always met her boyfriend. Kemudian ada the party started at 9 AM. Jadi kuncinya di sini, verb 2-nya di sini. Sama seperti tadi, I ate fried chicken, for example ya. I ate fried chicken at 7 AM. Jadi bukan eat ya, tapi ate. I eat itu kalau simple present-nya. Kemudian I ate itu kalau simple past-nya. Kalau berubah menjadi perfect, entah itu past perfect atau present perfect, berarti nanti berubah menjadi I have eaten. Itu tadi ada perubahan penggunaan verb secara irregular. Jadi di sini regulernya met. Berarti kata verb pertamanya apa? Ada yang tahu nggak? Last month, she always met her boyfriend. Meet. Apa? Verb 1. Meet. Tulisannya beda apa sama? MEET. Oke, jadi di sini ada dua perubahan ya. Ada perubahan ejaan, kemudian ada juga perubahan pelafalan. Kalau yang pertama itu meat, MEET, bukan MEAT ya. Kalau MEAT meat itu daging, tapi ini meat, MEET ya. Kemudian ada met, kemudian ada met juga sama nanti. Kemudian the party started, kemudian send you a letter. Sorry, itu salah. Highlight harusnya ini. Send you sama, send pengucapannya sama, cuma ejaannya beda. Simple past tense, subjek plus verb 2. Jadi harusnya bisa, nggak usah terlalu banyak mikir kalau yang ini. Mungkin mikirnya berkaitan dengan verb 2-nya seperti apa, apakah reguler atau irregular. Kemudian ada namanya past continuous. Tadi ada present continuous, kemudian ada past continuous. Oke,
di past continuous, ada yang tahu nggak konsepnya gimana? Kalau present continuous kan jelas kejadiannya sekarang dan sedang berlangsung. Kalau past continuous gimana? Kan past itu kan artinya masa lampau. Tapi kok continuous atau progresif sedang berlangsung? Gimana? Ada yang tahu konsepnya? Gimana? Ada yang tahu nggak? Oke, daripada bingung ya. Ada present continuous, masa sekarang dan sedang berlangsung. Kemudian ada namanya past continuous, di masa lampau dan progresif sedang terjadi. Jadi intinya kegiatannya itu sebenarnya sudah terjadi, apapun bentuknya, yang namanya past itu pasti telah terjadi. Cuma kenapa ada continuous? Berarti kegiatannya kan sedang berlangsung. Ini biasanya digunakan untuk melaporkan atau report text. Jadi kalau kalian baca berita, entah itu di koran bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris seperti di Jakarta Post dan sebagainya, untuk menceritakan kejadian di masa lampau bisa pakai past. Cuma untuk progresif kegiatannya itu biasanya pakainya past continuous. Bedanya di present continuous, to be-nya dia pakai am is are, ada 3, tetapi di sini cuma ada 2, ada was, ada were. Were itu digunakan untuk I, you, and we, kemudian was, his, it, seperti biasa. Contohnya di situ untuk verb-nya sama ya, penggunaannya verb ing juga. Oke. Di situ ada she was reading, kemudian ada Mia meeting, Moses playing, dan sebagainya. Kemudian I was sleeping. Kalau kalian lihat contohnya di situ, itu biasanya tidak berdiri sendiri kalimatnya. Ada kalimat pendukungnya, seperti yang pertama, she was reading when I enter in a room. Jadi ketika saya masuk, di masa lampau ya, ketika saya masuk sebuah ruangan, dia sedang membaca buku. Kemudian yang kedua, all day in yesterday sama. Kemudian I was sleeping when the motorcycle crashed my home last night. Jadi ketika motor itu crash, tabrakan, itu saya sedang tidur. Berarti kan kejadiannya juga sudah terjadi dan saya tidur pun juga sudah terjadi. Tetapi bedanya yang crashnya itu sudah selesai. Ketika kejadian crashnya itu saya sedang tidur. Jadi untuk penggunaan past continuous itu biasanya kalimatnya kalimat majemuk, penggunaan lebih dari satu kalimat, jadi saling memberikan keterangan satu sama lain. Sorry, itu salah contoh, itu harusnya past perfect continuous bukan past continuous. Kalau past continuous rumusnya ini ya, subject, was, were, verb ing, dan seterusnya. Kemudian ada past perfect. Past perfect berarti ini kebalikan dari dari present perfect. Kalau present perfect penggunaannya adalah have has, tetapi di past perfect itu hanya menggunakan satu kata atau satu to be, yaitu had.
semua subjek bentuknya adalah head. Jadi tidak ada kata lain. Head ini pun juga bentuk lampau ya, bentuk verb 3-nya juga atau bentuk verb 2-nya juga sama dari have. Jadi sama seperti kata was sama were tadi, itu juga verb 2 dari atau verb 2 atau verb 3 dari is, am, are. Di sini have, has itu bentuk lampaunya itulah head. Rumusnya di situ ada subjek, ada head, kemudian ada verb 3. Jadi intinya sama seperti yang di present perfect, cuma have, has-nya diganti dengan head. She broke my heart after I had given everything I have. Nah, ini kalau mau curhat kali banyak ini. Jadi ya sama, cuma telah terjadi semasa lampau. Kemudian that I could give to her before she died last month. Jadi ya sama, penggunaan head-nya di sini ada. Kemudian when he come last night the drink had run out. Sama, penggunaan had run. Jadi sama seperti tadi di past continuous, itu di past perfect itu biasanya ada keterangan waktunya. Entah itu nanti langsung menunjuk ke hari, entah itu nanti langsung menunjuk ke waktunya, jamnya, tahunnya, dan sebagainya, atau biasanya diikuti dengan kejadian selanjutnya atau kejadian sebelumnya apa. Jadi seperti kalimat majemuk. Jadi kalau sudah masuk ke past perfect dan past continuous itu biasanya semua, baik itu siswa ataupun mahasiswa ataupun dosen, itu kadang biasanya sudah mulai bingung karena sudah masuk ke kalimat majemuk. Subjek, head, past participle, verb 3 jadi sama fungsinya. Kemudian ini adalah penggabungannya. Ada past perfect. Tadi di atas ada present perfect continuous. Kemudian di sini ada past perfect continuous. Fungsinya sama sebenarnya. Sama-sama perfect berarti berkaitan dengan sesuatu yang telah terjadi. Kemudian past berarti sudah dilakukan. Kemudian continuous, kalau di present tadi masih berlangsung sampai sekarang, tapi kalau di continuous itu di past perfect continuous, yang continuousnya ini, yang progresifnya ini, dia tidak menunjukkan bahwa kejadian itu sampai sekarang masih dilakukan, tetapi menunjukkan durasi pekerjaannya. Jadi past lampau, kemudian perfect sudah dilakukan, kemudian continuous durasinya. Di situ rumusnya sama, cuma diubah have has-nya diubah menjadi had. Jadi kalau di atas subjek plus have has, kemudian been-nya sama, kemudian verb ing sama, cuma have has-nya diubah menjadi had. Karena sekali lagi had, have, has itu tidak boleh diikuti gerund atau verb ing, harus diikuti dengan verb 3. Karena to be atau be itu verb 3-nya been, kemudian kita perlu gerund atau verb ing, maka kita pakainya be ya tadi. Makanya be-nya kita ubah menjadi verb 3-nya atau be-nya. Di sini be itu sebenarnya netral posisinya, dia tidak menunjukkan apapun, dia hanya untuk menggabungkan saja. Ini contohnya, when the guest came, we had been waiting for an hour. Jadi ketika tamu itu telah datang, atau ya sama ya, ketika tamu itu datang, kita telah menunggu sangat lama, atau kita telah menunggu selama 1 jam. Jadi durasinya adalah had been waiting for an hour. Jadi durasinya adalah menunggunya 1 jam tadi.
sama seperti yang di atas tadi, itu pasti nanti ada keterangannya, entah itu nanti keterangan waktu atau keterangan dengan kalimat lain. Jatuhnya nanti juga di kalimat majmu'. Oke, sisanya bisa kalian baca sendiri nanti. Kemudian simple future. Tadi di past sudah, kemudian kita masuk ke future tense. Future tense saya lupa nama lainnya apa. Kalau nggak salah ada nama lainnya apa. Future tense sama seperti di atas pasti juga ada variasi-variasinya. Pertama adalah simple future tense. Untuk simple itu biasanya menggunakan kata will. Jadi kalau kalian sering menggunakan I will eat atau I will drink dan sebagainya, ya itu namanya simple future tense. Atau pilihan keduanya ada subjek, kemudian ada be, is, are, am, tergantung subjeknya apa, ditambah dengan going to, kemudian ditambah dengan verb one. Jadi kalau ada kata to di belakangnya, kalau ada kata to, misal kayak kata have to, kemudian sold to dan sebagainya, setelah kata to itu harus diikuti oleh present participle atau verb one. Tidak boleh diikuti oleh gerund, tidak boleh diikuti oleh verb 1, verb 2, verb 3. Jadi harus kembali ke verb 1. Biasanya penggunaan kata ini, future, itu sering digunakan untuk kalimat-kalimat pengandaian. Contoh, ketika saya memiliki uang, saya akan membeli ini. Penggunaan kata will dan going to itu biasanya membedakan kejadiannya. I will itu sering tidak akan terjadi. Jadi yes, will is will gitu loh. Akan terjadi akan terlaksana atau akan terjadi, ya akan terjadi, but the chance is very very small. Jadi ketika kalian menggunakan kata will, berarti hampir 90% kalian nggak akan melakukan itu. Contoh, ketika saya memiliki uang, saya akan membeli mobil. Ya, semuanya sama, pasti pakai katanya itu. Tetapi kondisinya adalah kalian tidak memiliki uang. So you will not buy a car. Jadi simpelnya itu. Tapi kalau going to be, itu pasti akan kalian kerjakan atau kalian lakukan. Oke, sebentar ya, ada gangguan sebentar. Oke, simple future tadi menggunakan kata will atau menggunakan kata going to. Terserah kalian menggunakan yang mana. Tapi kalau biasanya, kalau will itu sering tidak akan terjadi, kalau going to itu pasti akan terjadi. Contohnya di situ, he is going to be a writer after a graduate next year. Kemudian he will win the game online. Kemudian I am going to meet him tomorrow. Jadi kemungkinan untuk yang I am going to ya pasti akan terlaksana gitu loh. Kemudian kalau you will win, masih ada kemungkinan tidak akan terlaksana. Di situ contohnya simple future. Kemudian ada future continuous tense. Apalagi nih. Jadi future continuous tense menunjukkan suatu aksi yang terjadi di waktu tertentu pada masa yang akan datang, dan juga aksi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat atau di masa depan. Jadi dia sudah merencanakan. Jadi
dia sudah merencanakan melakukan sesuatu dan kejadian itu nanti juga akan terlaksana. Di situ contohnya, di situ rumusnya subject plus will plus be plus verb ing. Ini kembali ke konsep di present perfect continuous dan past perfect continuous. Kalau di present perfect continuous dan past perfect continuous, setelah have has itu tidak boleh ada gerund, sama seperti will. Setelah kata will itu tidak boleh menggunakan kata gerund. Karena continuous itu harus berbentuk gerund atau verb ing, dan will itu tidak boleh digabung dengan gerund atau verb ing, maka kita pakai alternatif yaitu be. Penggunaan kata will itu nanti harus semuanya ya, will. Kalau kalian sering menggunakan kata will, can, could, should dan sebagainya, itu biasanya harus diikuti oleh verb 1, tidak boleh verb 2 ataupun verb 3. Jadi harus verb 1. Karena ini continuous, jadi subject plus will. Kemudian untuk menggabung dengan verb ing kita pakainya be. Be verb satunya sama, be. Jadi subject plus will plus be plus verb ing. Contoh, Aldi will be working at the office when you arrive. Jadi ketika kamu datang atau kamu sedang datang, Aldi will be working. Jadi Aldi ini akan sedang bekerja. Kamu belum datang nih, dan Aldinya juga belum kerja. Tapi ketika kamu datang, dia akan sedang bekerja. She will be sleeping at 11 p.m. Belum jam 11. Ketika saya ngomong belum jam 11, berarti dia belum tidur. Tapi ketika sudah jam 11 nanti, dia pasti akan tidur. Oke, jadi kuncinya nanti di sini. Dan di sini. Jadi pasti nanti ada keterangan waktu, ada keterangan tambahan. Sama seperti konsep di atas, pasti nanti ada penggunaan kalimat majmuk juga. Ini yang kadang bikin pusing. Harus cermat keterangannya apa. Oke, kemudian ada namanya future perfect tense. Tadi ada future continuous, kemudian ada future perfect. Future perfect konsepnya sama seperti di atas, tapi karena dia perfect, maka will-nya setelah subject itu pasti pakai will. Rumus future itu pasti pakai will, kalau nggak pas future itu pasti pakainya would. Jadi dilihat aja. Kalau masih belum ada kata pasnya di depan atau masih seperti ini, simple future dan sebagainya, pasti dia masih menggunakan kata-kata will. Tidak ada model lain. Nah, yang di belakang nanti mengikuti saja. Continuous seperti tadi berarti menggunakan be dan verb ing. Karena ini perfect, maka dia harus pakai have. Oke. Jadi karena perfect dia pakainya have. Kenapa nggak pakai has? Seperti yang paling pertama kan katanya tadi kalau present perfect itu harus have has. Bedanya karena yang present perfect itu subjeknya langsung berhadapan dengan have has, maka nanti bergantung subjeknya. Tetapi karena ini yang berhadapan dengan have itu adalah will, jadi tidak perlu menggunakan have has, cukup menggunakan have-nya saja. Setelah have itu pasti verb 3. Jadi subjek will, setelah will itu pasti verb 1. Kalau kalian butuh perfect, berarti perfect itu kan verb 3. Berarti harus ada jembatannya. Jembatannya yaitu have-nya ini tadi. Have-nya menjadi verb 1. He will have left work at 5 p.m. Jadi dia akan telah pergi jam 5. Gimana tuh? Menerjemahnya gimana? Dia akan telah pergi jam 5. Jadi dia will akan have left akan pergi atau telah pergi atau meninggalkan pekerjaannya pada jam 5 sore.
Berarti ini kan belum jam 5. Ya dia sudah pergi sebenarnya. Tetapi dia benar-benar sudah tidak ada itu sekitar setelah jam 5. Jadi ya ini kondisinya juga sedang berlangsung. Tapi yang kita perlukan adalah future perfect-nya. He will have left work at 5 p.m. Oke. Sudah mulai bingung? Atau masih biasa-biasa? Lumayan complicated, Pak. Oke. Kita masuk ke future perfect continuous tense. Jadi masih future perfect ya. Ini sudah masuk ke future perfect continuous. Fungsinya sama seperti di atas. Tinggal kita gabung-gabungkan saja rumus-rumusnya. Di situ ada subjek, kemudian future-nya ada will. Ingat ya, kalau masih belum ada kata pas di depannya, atau masih tulisannya masih future perfect continuous, berarti masih menggunakan will, bahkan belum menggunakan kata will. Subjek will, kemudian perfect-nya itu ada have. Ingat ya, setelah will itu harus verb 1, makanya kita pakai have. Continuous itu harus verb ing. Setelah have itu harus verb 3, makanya kita pakai jembatan been. Jadi di sini kita pakai 2 jembatan, future perfect continuous. Sebenarnya ini cuma menggabungkan future sama continuous gitu aja. Karena ada kata perfect-nya di sini, maka kita pakai 2 jembatan. Jembatan pertama itu have, kemudian jembatan keduanya itu adalah been. Jadi kalau ketemu kalimat seperti ini, yang polanya seperti ini, subjek, kemudian will, kemudian have, kemudian been, kemudian verb ing, maka itu adalah future perfect continuous. Kejadiannya di masa depan, sudah dilakukan, dan sedang terjadi. Oke, itu kalau diterjemahkan semakin pusing itu. Jadi akan terjadi, sudah terjadi, dan sedang terjadi. Semuanya jadi satu. Tinggal nanti kalian gimana menerjemahkannya. Contohnya, the dog will have been sleeping when you get home. Pertanyaannya, kan kamu belum ke rumah, kan gitu. Jadi pertanyaan di future itu pasti gitu. Kamu kan belum di rumah, berarti kan dognya atau anjingnya itu berarti belum tidur. Ketika nanti kamu datang ke rumah atau ketika nanti kamu pulang, anjing itu masih akan deh ya, dia belum tidur, masih akan kemudian tidur berlangsung selama akan tidur sangat lama. Jadi posisinya kalian pulang pun anjingnya itu juga dia belum tidur, masih akan. Tapi ketika dia tidur maka dia akan tidur sangat lama. Continuousnya di sini nanti menjelaskan durasinya, been sleeping long-nya. Jadi hanya menjelaskan durasinya saja. Oke, subject will have been, present participle dan sebagainya. Oke, kita masuk ke simple past future. Jadi tadi di atas itu ada future, ada present future, kemudian di bawah ada past future. Di past future, will-nya itu cukup diganti menjadi would. I would like dan sebagainya. Kemudian apapun itu, can menjadi cold, kemudian might menjadi might dan sebagainya. Cukup diubah menjadi would-nya saja. Kalau cuma butuh diubah menjadi past-nya. Jadi kalau present-nya itu pakai will, kalau past-nya itu pakai would. Contohnya sama, setelah would itu pasti verb 1. Jadi future itu intinya itu setelah penggunaan
modelnya di sini will atau would itu harus diikuti dengan verb 1, tidak boleh diikuti dengan verb yang lain. Contohnya di sini ada he said, he would live di sini, would-nya di sini dia pas, tetapi live-nya di sini dia verb 1. Oke, kemudian past future continuous, rumusnya sama seperti di atas, tapi dia hanya merubah will-nya menjadi would. Be-nya sama, present participle-nya sama. Oke, present participle itu bisa verb 1, bisa verb ing ya, tergantung nanti kalimatnya gimana. Tapi kebanyakan kalau kita setelah be itu pasti jatuhnya di verb ing, bukan di verb 1. Bluetooth mode. Oke, sorry sebentar. Connected. Kemudian ada past future perfect. Ya itu tadi saya bilang, kalau di present future atau cuma future perfect, konsepnya sama, will, have, tiga. Jembatannya di sini adalah would-nya sama have-nya. Kalau di future perfect, jembatannya itu adalah will atau shall atau apapun itu plus have. Tapi kalau di past tinggal diubah aja, will-nya diubah menjadi would-nya. Jadi sebenarnya rumusnya itu sama, cuma diulang-ulang, tinggal mengganti modelnya saja. Kalau past berarti modelnya diubah menjadi verb 2. Tapi kalau present maka modalnya itu cukup pakai verb 1. Jadi kalian hafalin yang di atas saja, yang bawah itu tinggal merubah saja. Itu pun fungsi verbnya sama, rumusnya sama, cuma perubahan jembatannya saja. Oke, past future perfect continuous, rumusnya sama, have been-nya sama, cuma will-nya tadi di atas diganti would atau should. Tinggal kalian pelajari itu saja. Oke, itu masa ada 16 ya, saya lupa. Pokoknya kalau saya dulu, karena ini juga nggak pasti ya, maksudnya nggak pasti, kalian cukup pelajari 8 atau 9 tenses. Ketika kalian bisa menguasai 8 atau 9 tenses itu, maka nanti semuanya bisa kalian kuasai, karena itu nanti rumusnya hanya diulang-ulang saja, cuma tinggal kita menggabungkan saja. Seperti simple present, cuma subject plus verb 1, present continuous subject plus to be plus verb ing. Kemudian butuh present perfect continuous, berarti present perfect rumusnya apa, kemudian present continuous rumusnya apa, tinggal digabung. Karena setelah have has itu harus ada verb 3, dan verb 3 itu nggak mungkin am is are, verb 3 itu pasti be sebelum verb ing, maka be-nya diubah menjadi verb 3, menjadi been. Jadi subject plus have has, kemudian been, kemudian verb 3 itu sudah present perfect continuous dan seterusnya. Jadi tinggal digabung-gabungan saja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak?
Oke, ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Oke, kalau nggak ada, seperti kemarin ya, setelah materi kita main quiz lagi, tapi kali ini beda. Untuk ini seperti yang saya bilang kemarin, nanti ketika kalian masuk ke 25 besar, maka nanti saya kasih reward untuk tambahan nilai kalian di mata kuliah ini. Kita selesai jam 11.40 ya. Oke, linknya sudah saya masukkan ke kalian. Sorry. Sudah saya masukkan ke komen. Silahkan diklik. Oke, ini free ya. Kalian mau ikut silahkan, juga nggak apa-apa. Yang jelas seperti kemarin saya janjikan untuk 25 besar saya masukkan ke nilai. Oke, saya mulai aja ya. Kita selesai 11.40. Nanti selesai kalian bisa leave Google Meet. Sekalian saya tutup. Di sekali lagi untuk teman-teman yang sedang magang, nanti kalau butuh penjelasan materinya bisa saya materinya nanti saya upload di YouTube, silahkan dilihat di.
Oke, 2 menit lagi, 11.40 nanti saya tutup kuisnya. Oke, saya tutup, sudah 11.41. Oke, and oke, itu dulu materi hari ini. Nanti kita lanjutkan materi kita. Saya lupa tentang apa. Mungkin nanti saya cek aja, nanti bisa dilihat di Alma. Kemudian jangan lupa presensinya diisi, baik yang masuk atau tidak diisi aja. Kalau masuk silahkan diisi hadir. Kalau enggak hari ini ada rencana, hari ini atau nanti ketemu pertemuan-pertemuan selanjutnya ada rencana untuk izin atau dan sebagainya, diisi aja, nggak apa-apa. Jadi nggak harus yang hadir yang isi. Jadi kalau kalian mau izin silahkan diisi juga. Jadi nanti saya bisa lihat siapa yang izin, siapa yang enggak. Kalau nggak ada keterangannya di situ,
Nanti saya cross check aja. Oke, yang belum ngisi presensi atau yang nggak bisa akses chat di WA aja ya. Nanti saya kasih linknya secara pribadi. Oke, mungkin tuh dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Oh ya, yang nggak bisa akses nanti WA aja ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Thank you.